Oh, aduh, apa Sambil nih? tarik sambil tarik. Aku aja. Oh. Tiga. Halo, selamat malam. Kembali lagi di segmen Ngobrol Meki. Ngobrol menyatukan kita. Yoi, Jo. Gini Jo, kemarin gue pas berangkat kerja ngeliat nih ada sekumpulan atau gerombolan orang bawa Vespa nih, lagi reading atau apa ya bahasanya, touring ya gitu ya. Reading ya. Ini emang sekarang kan lagi rame lagi ya di medsos ya. Nih makanya gue sekarang ngundang lu bertiga nih ke sini buat ngebahas tentang Vespa ya. Dari lu ya, Vespa itu sebenarnya asalnya dari mana sih sebelum masuk ke Indonesia? Kalau gua tahu Vespa itu sih dari Itali. Gimana, Jo? Apa ada yang lain? Kalau yang gue tahu ya, setahu gue Vespa itu ada dari Itali, sama yang satunya lagi tuh persis banget kayak Vespa dari India. Dari India. Bajai namanya Bajai. Ya dari Itali. Berarti bajai-bajai yang suka di jalan itu yang Vespa dari India kali ya? Kenapa makanya disebut bajai ya? Dia dibuatnya persis banget kayak Piaggio. Piaggio itu yang dari Itali. Oke, terus kalau dari lu bertiga nih sejak kapan sih kenal Vespa atau mulai pengen nih punya Vespa gitu? Dari lu dulu, Jo. Kalau gua waktu itu pas zaman sekolah tuh. Jadi gua sempat ngeliat Vespa. Kalau sekarang gua udah tahu tuh PTS. Gua pengen punya nih, makanya dari situ gua pengen punya Vespa. Gimana, Jo? Kalau dari gua nggak tahu dari kapan gua tahu Vespa. Intinya gua ngelihat motor unik banget gitu, unik. Pakainya Iya, terus banyak macemnya gitu. Apa tadi pertanyaan, Pat? pertanyaannya itu sejak kapan kenal Vespa gitu? Kalau kenal belum belajar gitu ya. Kalau tahu Vespa sih dari gua sekolah. Kebetulan dulu sekolah sempat pakai Vespa. Ya tahun 2006 lah. 2006 tuh gua sekolah SMP. Tuh gua kenal Vespa atau tahu apa sih ini jenis motor apa nih yang beda tadi, beda dari yang lain gitu ya. Oh iya, jadi sempat tahu dulu ya, cuman belum mau mendalami gitu ya, mengenal atau menggunakan gitu. Terus kalau yang di sekitar kita nih ada beberapa Vespa nih, jenis-jenisnya apa aja nih? Boleh tahu gak? Kalau Vespa gue sendiri nih yang belakang, ini eksklusif 2 tahun 94. Sama kalau yang gua pakai sekarang sih PX tahun 79. Ini ya? Iya, yang warna biru nih, yang di sebelah kiri. Sebelah kiri. Ini satu lagi? Satu lagi punya teman kita juga nih. Kalau ini sebenarnya Vespa Repro tahun 66 tapi basicnya Super tahun 78. Ya mungkin kalau teman-teman belum paham apa sih Repro tuh bisa dibilang adopsi sih. Yang membedakan sebenarnya Vespa ini ada ciri-cirinya, Pak. Tiap tahun tuh punya kekhasan gitu. Itu kalau ini Repro tahun 66 tapi basic dasarnya 78. Kalau yang di belakang gue ini Peugeot ya. Tahun berapa nih? Tahun 2000-an lah ini. Matic tapi ini. Yang punya itu lagi di situ. Berarti emang ada tahun-tahunnya ya? Ada. Kalau buat klasifikasinya lu gimana nih, Jo? Misalnya ini Vespa murah, ini Vespa mahal, dilihat dari apanya sih? Klasifikasinya gitu atau kategorinya? Ke siapa nih? Ke Bapak dulu. Oh, ke gua dulu. Kalau klasifikasi Vespa murah atau mahal tuh susah banget nebaknya gitu. Vespa tuh tahun gua kenal atau mulai mendalami Vespa tuh dari tahun 2012 lah, atau awal gua kuliah lah 2011 kali ya, atau 2010. Kalau dibilang Vespa murah, dulu Vespa emang murah banget, Pat. Bahkan bisa dibilang Vespa tuh nggak ada harganya gitu. Nah, mulai beranjak waktu atau seiring waktu tuh Vespa mulai banyak peminatnya. Hukum alam sih ya. Semakin banyak peminatnya biasanya kan semakin harganya naik gitu kan. Atau bisa dibilang kalau tahun-tahun dulu tuh Super itu kan sekarang yang lagi banyak banget gitu.
developer nih. Jadi kalau dibilang kisaran harga murah atau mahal ya balik lagi ke kemampuan ekonomi seseorang gitu kan. Ada yang bilang 5 juta tuh mahal, tapi biasanya kalau anak Vespa tuh bukan beli barang, beli waktu Vespa, karena ini kan salah satu kendaraan yang udah apa sih Indre? Tua. Udah nggak diproduksi lagi. Udah nggak diproduksi lagi lah, barunya udah nggak ada lagi. Kalau klasifikasi menurut gua yang dilihat Dari orisinal itu. yang gue lihat sih dari orisinilnya ya part-partnya yang masih ori kayak gitu-gitu. Apalagi tapi nggak cuman itu aja sih, dilihat dari mesinnya juga bisa. Oh, jadi misalnya part-part atau bagian-bagian di Vespanya ini masih ori dari pas dulu awal di pabriknya ya? Nggak pengaruh juga itu ya? Iya. Terus apa nih yang ngebuat kalian masih bertahan make Vespa di tengah gempuran motor-motor Jepang saat ini? Sebenarnya Vespa gue nggak gue buat harian juga sih ya. Gue masih pakai motor Jepangan. Cuman yang ngebuat gue tetap bertahan sama Vespa yaitu karena dulu gue pengen banget punya Vespa, akhirnya kebeli dengan uang gue sendiri. Jadi gue suka dan gue pertahanin. Terus juga karena background bokap gue dulu pengendara Vespa juga, jadi masih gue pertahanin Vespa ya sampai sekarang. Kalau gue dulu ditentang banget sih sama bokap. Katanya ngapain beli Vespa, ribet gitu. Mendingan beli motor yang jelas-jelas aja. Terus sering waktu gue yakinin gitu sama bokap sama nyokap biar kayak bisa dibeliin sama bokap nyokap. Tapi alhamdulillah gue bisa beli make duit gue sendiri. Tadi pertanyaannya apaan, Pat? Lupa gue, Pat. Apa yang membuat kalian masih bertahan gitu, masih mau pakai Vespa di tengah gempuran motor-motor modern sekarang gitu? Yang bikin bertahan ya tadi salah satunya keunikan gitu, Pat, atau ciri. Mungkin kalau lo di jalan ngelihat motor ya banyak ya kan, kayak motor-motor Jepang tuh kan banyak. Kalau orang lihat Vespa tuh ada satu ciri lah atau tadi keunikannya yang ya mungkin sekarang udah diadopsi juga sama motor-motor Jepang. Jadi yang buat bertahan sih pengen banget gitu. Lu naik motor diliatin orang nih di apa ya? Kadang orang kalau naik motor Jepang kan biasa gitu ya ngelihat, udah sering lihat. Tapi kalau ada Vespa tuh mulai dari anak-anak, anak muda, remaja, sampai bahkan orang tua gitu. Mungkin gue punya satu cerita nanti, Pat. Kenapa gue masih bertahan naik Vespa tuh? Coba ceritain. Hah? Coba ceritain dong. Iya, jadi gue sempet bawa Vespa gue jalan ke daerah Tambun tuh. Ternyata di belakang gue ada yang ngikutin bapak-bapak. Itu dari terminal Bekasi sampai Bulak Kapal tuh kalau nggak salah tuh. Tuh bapak-bapak ngeliatin, bahasanya apa ya, buntutin gue gitu. Sampai di lampu merah Bulak Kapal tuh dia cerita sampai gue diberhentiin. Nah dia cerita katanya pernah pakai Vespa tuh kurang lebih sampai 16 tahun. Dan dia kaget juga ketika sekarang harga Vespa tuh benar-benar up gitu, naik atau tinggi. Itu salah satu ceritanya kayak gitu sih yang bikin ini. Nggak mungkin kalau lu naik Vespa motor Jepangan tuh diikutin orang. Itu udah pasti begal gitu ya. Nah, itu Dia lama juga ya, pakai Vespa sampai 16 tahun. Berarti dari anaknya lahir itu sampai 16 tahun itu ya. Maksudnya anaknya udah gede gitu, udah bisa ngerokok kali ya. Udah bisa nyopet ya. Neken udah mampir mulu ke Sido Muncul. Dolok. Sekarang juga selain Vespa klasik ini juga banyak Vespa Matic ya yang ikut. Itu gabung juga nggak sih mereka? Sama juga nggak sih? Kalau ngumpul gitu. Kalau gue pribadi yang gue lihat sih ya sama juga sih. Nggak ada dibeda-bedain gitu. Nggak ada kayak kasta yang make Vespa Matic. Yang punya orang-orang berduit, yang pakai Vespa klasik, orang-orang nggak punya gitu, kalangan bawah. Tapi kan gue pernah denger nih katanya kalau
anak Vespa itu solidaritasnya tinggi ya. Kalau misalnya ketemu di jalan dibantuin gitu ya. Lu punya pengalaman hal seperti itu nggak? Misalnya solidaritas antar anak Vespa gitu. Ini enak banget suaranya nih Pat. Iya. Balik lagi Pat, slogan pernah dengar mungkin lo ya, slogan satu Vespa sejuta saudara itu tadi. Jadi ada Vespa ekstrim, ada Vespa standaran, ada Vespa Matic. Nah itu mungkin ya sama-sama Vespa, selama jenisnya masih Vespa, ya mungkin kalau kita ketemu di jalan tegur sapa, oi gitu, say hello lah bahasanya. Itu mungkin dari Abi ada jawaban lain. Pengalaman. Ya. Tadi gimana Jo? Iya kan gue denger nih anak Vespa solidaritasnya tinggi gitu ya. Beda lah sama yang lain gitu. Sama Supra beda dah. Iya. Lu pernah punya pengalaman nggak tentang solidaritas itu? Misalnya ketemu anak Vespa di jalan, kisah-kisah lu. Kalau itu mungkin cerita gue sendiri ya. Jadi gue pernah ngalamin tuh. Waktu itu gue ngisi bensin. Jadi emang niatnya gue mau cuci. Jadi alat-alat tuh kayak obeng, kunci busi semuanya gue turunin. Udah tuh pas gue ngisi bensin tiba-tiba mati tuh. Gue nggak bawa handphone juga kan. Terus ada orang nyamperin tapi nggak naik Vespa. Cuman gue nanya, bang kenalan gitu, kenapa bang Vespanya? Ini mogok nih kayaknya businya deh. Lu bawa ini kunci-kunci nggak? Wah gue nggak bawa. Akhirnya dia ngambil tuh. Habis itu dibongkar sama dia. Ya gue nungguin aja kan, nggak enak juga dia udah nolongin. Ya gue temenin. Walaupun ya gue tahu nih kendalanya di busi nih. Sama dia mungkin iseng juga ya. Jadi dia bongkar sampai dia nyerah tuh. Ya udah akhirnya gue minta stepin aja sampai rumah. Gitu sih pengalaman gue. Gitu. Jadi emang bener ya, nggak cuma slogan ya. Iya. Kalau pengalaman lu gimana, Dre? Ting. Kalau pengalaman gue lagi bawa Vespa. Oh, pas naik motor Abi. Iya. Gue berangkat kerja kan di daerah Galaksi. Motor tiba-tiba ngempos. Mogok gitu. Iya, di flyover Galaksi tuh, iya. Tiba-tiba ngempos. Ya gue berhenti, gue buka tepong. Padahal gue belum tahu masalah apa nih kendalanya, namanya motor orang, gue suruh make. Gue coba-coba aja businya, nggak lama ada yang nyamperin. Kenapa bang? Nanya. Ini bang, ngempos, gue bilang. Terus, lu bawa kunci-kunci? Bawa bang, ada bang. Habis itu nggak lama ditolongin sih sama dia. Gue nemenin dia, gue beliin rokok, gue beliin kopi. Ya gue nemenin deh pokoknya sampai bisa nyala. Yang penting bisa nyala dulu deh. Ya akhirnya bisa nyala. Oh, orang yang nolongin tuh lu bawa kunci. Bawa kunci. Kunci gitar. Iya. C A minor. Kalau lu Ting, pengalaman lu gimana Ting? Banyak nih pasti nih. Kalau pengalaman tadi kan ceritanya pengalamannya naik Vespa pahit mulu, mogok gitu ya. Gue punya pengalaman, ya itu tadi salah satunya pengalaman indah gue dikejar-kejar bapak-bapak, ya kan. Indah menurut gue. Terus kalau pengalaman ya wajar sih Bat ya, Vespa mogok gitu ya. Karena puluhan tahun gitu kan. Kalau memang sampai nggak mogok ya ajaib banget tuh Vespa. Tapi kalau pengalaman seru, salah satunya kemarin baru reading gue itu di daerah Bekasi juga, itu mogok, meskipun nggak kenal dia mau bantuin sih, intinya itu aja. Yang penting jangan sampai ngelihat orang lain yang naik Vespa kesusahan gitu ya. Kita di jalan pasti punya, wah gue harus bantuin nih gitu. Pasti suatu saat kalau kita bantuin orang, kita akan dapat balasan yang baik juga. Anjay. Terus nih Jo, kalau lu pada ngerawat Vespa gimana sih? Apa lu bawa ke bengkel atau emang belajar sendiri, ngulik sendiri masalah mesin atau masalah part-partnya gitu? Kalau gue alhamdulillah punya teman atau lingkungan gue di rumah banyak yang main Vespa gitu. Jadi iya bisa dibilang otodidak lah. Kadang kalau ke bengkel paling beli part yang nggak ada di bengkel kawan gue ini, baru gue beli part yang nggak ada gitu. Kalau perawatan ya paling karena gue nggak pakai Vespa secara harian Pat ya, perawatannya gitu aja, ganti oli. Paling kalau ada tali putus atau berasa tali udah banyak yang getas gitu ya, diganti gitu. Kalau gue sendiri ngerawat Vespa gue, yang penting rutin ganti oli aja sih. Selain itu selebihnya paling kalau motor rada nggak enak baru ke bengkel.
Itu aja sih. Kalau dari lu Jo gimana Jo? Kan berarti bukan kita doang nih yang harus ganti oli, Vespa juga ya. Itu gimana Jo? Perawatan menurut lo atau yang sering lo lakuin? Ganti oleh gimana tadi? Gini. Coba dong, gimana dong? Ya. Jadi kalau gue pribadi Jo, kan karena dulu bokap sempat pakai Vespa, jadi gue ngerawat di rumah. Ya sesuai sih, misalnya kayak cuman bersihin karbu, ya pokoknya yang masih bisa kita ganti-ganti sendiri. Jadi misalnya kalau udah servis berat, ya mungkin gue ke bengkel gitu. Kalau perawatan Vespa kan di bengkel, tapi kalau perawatan wajah ke klinik Aurora ya. Terus apa sih yang ngebuat Vespa beda gitu atau lebih eksentrik lah dilihatnya kan gitu ya? Kalau menurut lo apa nih Jo? Yang membedakannya gitu? Kalau yang membedakan ya, aduh, apa nih? Tarik sambil tarik. Aku aja. Oh. Sorry. Jadi yang membedakan Vespa sama motor lain ya? Iya. Pokoknya Gua bahaya ini. oh iya. Pedes. Pusing. Bahaya. Yang membedakan Vespa sama motor lain, ya itu salah satunya unik. Sama ya mungkin adalah ya dua tak lain juga. Cuman ya menurut gua yang klop sama gua ya Vespa gitu. 2 tak berarti tak gitu dong. tak. Kalau lu Jo gimana Jo? Tadi pertanyaan apa sih? Ini apa yang membedakan Vespa dengan motor lain gitu yang membuatnya lebih eksotis? Kalau gua yang buat motor Vespa lebih eksentrik itu kita gimana ya? Sepenglihatan lo aja gimana? Ya intinya kita bisa kayak pakai Vespa tuh menghargai waktu. Jadi kita nggak bisa bawa ngebut, nggak kayak motor-motor yang sehat-sehat lah. Kita bawanya dengan hati gitu. Tapi emang yang ngebut ada kan? Ada. Yang apa? Ya tergantung, balik lagi tergantung spek Vespanya gitu kan. Karena setahu gua Vespa itu torsinya sangat besar gitu kan. Jadi kalau dibilang akan ngebut pasti bisa banget gitu kan. Tapi balik lagi ke kapasitas Vespa itu sendiri. Nah kalau dibilang kenapa se-eksentrik apa sih? Ya itu tadi, lu naik motor Jepangan tuh dilihat orang biasa aja. Tapi kalau ada, apalagi kalau anak muda, gue suka ngincer tuh Vespa yang dipakai sama babeh tuh atau bapak-bapak gitu, udah sama cucunya apalagi di depan kan. Itu eksentrik banget menurut gue, punya nilai ya, bahkan bisa dibilang itu Vespa nggak bakal dijual kali ya buat cucunya kuliah, buat cucunya ngapel bokin gitu kan. Itu sih Pat. Ibarat kata ini sesuatu yang bisa diwariskan gitu ya. Iya. Tapi buat investasi juga bisa kan ya. Misalnya semakin kita rawat, harganya mungkin akan semakin naik gitu ya, semakin klasik Vespanya ya. Terus kalau suku cadangnya gimana sih Jo? Ini suku cadang Vespa itu jarang-jarang atau lu gampang dapetinnya selama ini? Mungkin Abi mau bisa jawab. Untuk suku cadang, kebetulan yang gue pakai nih Vespa ini masih dibilang cukup banyak ya untuk Vespa PX sendiri. Jadi ya gue tidak perlu khawatir lah untuk suku cadang kendaraan gue sendiri gitu. Apa? Suku cadang banyak Pat, masih banyak. Tapi memang ada beberapa suku cadang yang bisa dikatakan orisinil dan imitasi atau ya lokalan lah gitu kan. Kalau lo mau Vespa lo tetap dalam kondisi prima ya lo pakai part atau suku cadang yang orisinil, tapi harganya ya juga lumayan gitu. Kadang ya itu balik lagi tadi ke Vespa, balik lagi ke kemampuan ekonomi lo gitu kan. Kalau lo mampu suku cadangnya yang standar atau lokal ya silakan, selama Vespa itu bisa jalan gitu. Mungkin dari Lundre, bicara suku cadang. Kalau bicara suku cadang, ya lihat lagi sih Vespanya itu yang benar-benar, kalau kayak tahun-tahun muda gitu, mungkin masih gampang gitu buat dicarinya ya suku cadang. Apalagi kalau
udah tahun-tahun lama gitu, tahun-tahun tua. Bener-bener tahun 50-an, tahun 60. Nah itu mungkin agak susah sih nyari yang orinya. Kalau apa? Suku Baduy, Pak. Suku Baduy. Suku Baduy, suku Minang itu Gampang ya? gampang ya kan. Kalau suku Dayak ya kan, suku Dayak lu ke Kalimantan, kalau suku Baduy lu ke Banten. Kalau suku Cadang tuh agak ya suku Cadang ya kan. Cadang, Di mana tuh daerah Cadang? Tapi ada suku yang nggak baik. Suku Rin. Sama satu lagi, Jo. Ngapain lu? Ini lagi syuting ya? Iya. Lah, Enggak, gua motor Vespa gua mogok. ya. Mungkin ada yang bisa bantu enggak? Ntar sono. Sorry ya. Iya. Jadi siapa itu? Tangga lu kan. Bukan, orang belakang. Haji Somad. Berapa ini masih berkeliaran? Tahu biasa emang udah agak gini. Gimi. Terus berarti buat teman-teman nih yang misalnya lu suka sama Vespa atau pengen punya Vespa, jangan khawatir ya masalah suku cadang ya. Pasti masih banyak lah orang yang bisa lu tanya-tanya. Pakai sukunya suku Baduy. Gimana? Kecuali Vespa lu pakainya sukunya bukan suku Cadang, suku Baduy. Susah tuh, Pak. Apalagi suku Dayak. Apalagi Baduy dalam ya. Iya. Halo teman-teman Baduy. Sehat-sehat semua di sana ya Indonesia. Oke. Kami bercanda. Di sensor nanti. Iya. Oke, terus ini Jo. Apa? Gue pernah denger juga nih katanya motor Vespa itu anti tilang ya, bener nggak sih? Kalau di jalan tuh anti tilang atau gimana? Maksudnya gimana ya? Coba Jo, tolong jelasin dong. Enggak juga sih, Pat. Kalau anti tilang semua motor pasti akan merasakan yang namanya penindakan dari polisi, yaitu tilang tadi ya. Ya balik lagi ke kita masing-masing. Kalau lu naik Vespa ugal-ugalan, lu naik Vespa nggak pakai. Emang kalau di sini sih kalau kita lihat ya ada cuma ini doang nih yang pakai spion, ya kan? Gue sebenarnya ada spion di kiri, tapi di bawah, ya kan? Jadi ya balik lagi karena Pak Polisi itu kan menegakkan kebenaran, ya kan? Ya dia akan menindak pengendara. Tapi basicnya biasanya kalau Vespa ditilang tuh masalah pajak, karena kan motor tua nilainya biasanya pajak mati. Ya, itu sih kalau ditilang pasti akan ditilang, bukan anti tilang. Nggak tahu kalau teman-teman di sini. Kalau selama gue bawa Vespa nih, yang gue inget ya, gue belum pernah ditilang tuh. Ya paling ya itu kembali ke pengendaranya. Ya mungkin waktu gue berkendara ya itu aja, Belgi, belaga gila. Jadi ya anjing nih, miskin nih bocah nih, kagak udah dah gitu. Bukan Belgia. Apa tuh? Belajar gila. Iya. Tadi gue mau nanya apa ya? Oke, apa harapan kalian untuk komunitas atau lingkungan Vespa di Indonesia apa nih? Harapan kedepannya atau harapan untuk saat ini? Kalau gue harapannya, tapi nggak semua yang punya Vespa tuh ngikut komunitas ya. Ya intinya harapannya tetap sejuta saudara, itu aja sih. Dari lu Jo? Harapan baru apa sih? Harapan gue untuk semua pengendara Vespa ya tetap menjunjung tinggi solidaritas, ya taat aturan itu benar. Terima kasih untuk Anda. Terus apa lagi ya? Apa aja nih Jo? Ada yang bisa bantuin? Kalau gue ya tetap harapan gue ini bentuk investasi jangka panjang sih, yang gue rasa motor yang susah bahkan udah nggak diproduksi lagi ya. Secara ini motor 2 tak, sekarang kan lagi eranya, apalagi sekarang mulai ada pesaing baru motor-motor elektrik gitu yang di charger ya. Nah Vespa ini punya nilai tersendiri, punya porsi sendirilah di masyarakat kita. Itu harapan gue ya, tetap yang punya Vespa kalau nggak BU banget gak usah dijual lah gitu kan ya. Buat anak lu sampai anak lu punya anak lagi, nah, masih bisa tuh. Karena semakin tua ini semakin mahal ya, semakin apa ya? Semakin legit, gitu. Semakin lezat lah gitu dilihat atau digunakannya.
Jadi kesimpulan dari semua ini, komunitas ini solidaritasnya tinggi, Jo. Namun dalam berkendara harus tetap taati peraturan dan jaga keselamatan, ya kan? Semoga apa nih, Jo? Lo ada pesan-pesan terakhir nggak atau kesimpulan dari semua ini? Silakan, Pak. Lanjut. Nggak ada ya? Kalau udah nggak ada, salam aja kalau misalnya nongkrong ada anak Vespa. Biasanya kan cewek yang naik Vespa tuh gurih-gurih ya. Iya, Ukti. Waduh, gitu ya. Salam ya. Salam ya. Bini gue jangan sampai tahu. Oke, sampai jumpa kembali di Ngobrol Meki selanjutnya. Ngobrol Meki, ngobrol menyatukan kita.